Tapi di Jerman ya itu tadi bakar-bakar udah jadi agenda rutin. Halo Germanisti, selamat pagi. Kita berada di German Podcast, generasi muda bebas nafsa Jerman. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan berada di ruang German Podcast yang dapat kalian tonton di mana saja dan kapan saja begitu. Pagi ini kita kedatangan tamu, yaitu selaku Ketua UKM Jerman 2022. Halo guys. Langsung saja mari kita sapa, itu Bang Rizal. Halo Mas. Halo. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai informasi mengenai UKM Jerman begitu. Oke, pada Bang Rizal bisa mohon diperkenalkan. Oke. Halo semuanya. Saya Ahmad Arif Rizal Ilham Putra Kusuma. Teman-teman bisa panggil saya Rizal dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Prodi PPKN angkatan 2019. Asalnya dari Kota Kediri. Tanpa basa-basi, kita langsung menginjak ke pertanyaan mengenai informasi mengenai UKM Jerman gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari kalau kita ketahui ya Mas Rizal, Bang Rizal, bahwa kasus penyalahgunaan nafsa ini memang masih ada gitu. Iya, benar banget tuh. Kemudian kita bergerak di bidang kenafsaan organisasi UKM Jerman ini. Mungkin dari Bang Rizal gimana sih bisa dijelaskan mengenai UKM Jerman ini begitu? Jadi UKM Jerman itu UKM yang bergerak di bawah bidang kesejahteraan mahasiswa, di bawah naungan Universitas Negeri Malang pastinya, yang mana secara garis besar ruang gerak UKM Jerman itu ke arah pencegahan penyalahgunaan nafsa secara preventif gitu. Kenapa kok secara preventif? Ya karena kita sifatnya sosialitatif gitu. Kita bersosialisasi, kita terjun ke mahasiswa, ke masyarakat umum, menjelaskan mengenai bahaya penyalahgunaan nafsa itu sendiri. Tidak kita terjun secara langsung karena itu bukan wewenang kita juga yang pasti. Gitu Mas Edi. Oke. Kan sudah dijelaskan mengenai upaya mengenai UKM Jerman gitu ya, tindakan yang dilakukan oleh UKM Jerman. Mungkin dari UKM Jerman ini kan berdiri sudah lama begitu. Mungkin dari Bang Rizal bisa menceritakan secara singkat mengenai UKM Jerman. Oke, iya Mas Redi. Saya izin menjelaskan secara umum aja lah ya, biar seenggaknya teman-teman tahu tentang sejarah singkat UKM Jerman. Sejarah singkat UKM Jerman sendiri itu merupakan tindak lanjut dari diadakannya seminar dan lokakarya yang dilaksanakan kalau tidak salah pada tanggal 5 sampai 7 September tahun 99. Yang mana pada saat itu perwakilan dari Universitas Negeri Malang yaitu Bapak Yakmun Taufik yang merupakan pencetus berdirinya UKM Jerman juga didampingi oleh Bapak Wakil Rektor 3 pada saat itu. Singkat cerita, dari diadakannya seminar dan lokakarya itu berjalanlah atau disepakatilah deklarasi. Deklarasi itu dinamai Deklarasi Cibubur pada tanggal 99 dan singkat cerita secara resmi UKM Jerman SK-nya turun dari rektorat Mas Teddy. Ya. Itu tanggal 15 November 1999. Itu hanya sebagai satuan tugas, berdiri sebagai satuan tugas sosialisasi. Dan pada tanggal, mohon maaf, seingat saya pada bulan September tahun 2000 baru UKM Jerman waktu itu menyelenggarakan reformasi, oke, Mas Redi. Setelah reformasi itu disepakatilah Jerman menjadi UKM atau unit kegiatan mahasiswa, seperti itu. Jadi untuk sinatalis UKM Jerman ini di bulan Septembernya atau November? Untuk kan secara resmi berdiri tanggal 15 November Ya. 99 Mas Redi. Jadi itu dianggap sebagai tanggal berdirinya UKM Jerman 15 November 1999. Jadi tanggal berdirinya tanggal 15 November Iya. tahun 1999. Ya, benar sekali. Jadi selanjutnya
mengenai keorganisasian. Jadi organisasi kan UKM Girman ini adalah sebuah organisasi begitu. Nah, jadi bagaimana visi dari UKM Girman ini untuk mencapai tujuannya dari organisasi UKM Girman itu? Oke, visi dari UKM Girman sendiri yaitu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan nafsa di kalangan mahasiswa UM pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ya. Seperti itu. Kenapa kok demikian? Ya karena kita di bawah naungan lembaga ya Mas Riyadi. Ya. Di bawah naungan lembaga UM. Jadi itu sifatnya mahasiswa UM pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan masyarakat di sini kita biasanya menyelenggarakan kegiatan dan menerima kegiatan sosialisasi, dan mungkin nanti bisa dijelasin sama sama saya dalam pertanyaannya Mas Riyadi yang selanjutnya aja. Untuk menggapai visinya, jadi begitu Mas Rizal. Bagaimana upaya yang dilakukan UKM Girman ini untuk mencapai visinya itu? Oke, upaya yang dilakukan sama UKM Girman dalam mencapai visinya yaitu teman-teman gencar menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya terutama sosialisasi. Ya cuma sosialisasi aja, kita juga melaksanakan kegiatan hari-hari besar seperti Hari Tanpa Tembakau dan Hari Anti Narkotika Internasional, Mas Riyadi. Di samping HARTEM atau Hari Tanpa Tembakau, di sana juga ada HANI yang kita juga selenggarakan, di mana dalam pelaksanaannya kita kalau tahun-tahun sebelumnya itu menyelenggarakan webinar nasional. Nah, untuk masyarakat ini kita mengisi undangan, dan kalau ada kegiatan yang sifatnya umum itu juga merupakan salah satu upaya kita dalam melaksanakan dan mengupayakan visi kita. Itu saja. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi visi yang disampaikan oleh Bang Rizal, kemudian juga upaya yang dilakukan untuk menggapai visinya itu. Kemudian selanjutnya kita mengenai tupoksi dari UKM Girman, apakah ada tupoksinya itu? Oke, untuk tupoksi saya jelaskan secara umum aja ya teman-teman. Kalau untuk tupoksinya sesuai dengan visi misi sebelumnya, dengan visi misi UKM Girman yaitu kita secara umum itu melakukan pencegahan penyalahgunaan nafsa secara preventif. Nah, di sini upaya yang kita lakukan banyak, dari kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan sampai dalam pelaksanaan kegiatan kita melarang anggota kita untuk menyalahgunakan atau mungkin menggunakan nafsa itu sendiri. Sebagai contoh kecil adalah selama kegiatan dilarang untuk merokok, dan dilarang untuk merokok di sekitar sekretariat UKM Girman UM. Kalau di luar itu silakan. Itu. Yang pasti untuk tupoksi, ya kan, tupoksinya sebagaimana sesuai dengan misi, ya kita melakukan pencegahan penyalahgunaan nafsa dengan memberikan wawasan dan memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan nafsa, mengenai update berita tentang kenafsaan, dan kita juga kalau sebelum pandemi itu biasanya mengadakan FGD, Mas Riyadi. Ya. Nah, mungkin untuk FGD teman-teman bisa mampir aja ke sekretariat kita. Oh, jadi tadi saya ambil kesimpulan bahwa dari pengurusnya sendiri harus memberikan contoh begitu ya. Nah, iya Mas. Nah, selanjutnya kita mengenai, kalau teman-teman di organisasi pasti familiar dengan logo begitu atau UKM dari lain-lain gitu. Nah, ini di samping saya ada bendera UKM Girman. Nah, mungkin Bang Rizal bisa menjelaskan arti dari elemen-elemen yang ada di bendera UKM Girman gitu. Oke, ini kan logo UKM Girman itu ada di sini. Nah, ini logo UKM Girman, dan dari logo UKM Girman ini punya arti. Jadi berdiri aja bro. Oke. Jadi kayaknya lebih enak ya. Kelihatan ya kamera? Oke, kelihatan nih. Nah, sini ada logo UKM Girman, bisa dilihat. Di sini ada air, ya kan? Airnya memang digambarkan jernih, ya kan? Untuk menggambarkan niat yang suci anggota kami dan niat yang suci UKM Girman sendiri untuk
memerangi penyalahgunaan nafsa. Terus di sini kan ada tangan nih, tangannya menggenggam. Nah, tangan ini menggambarkan tekad teman-teman, tekad yang kuat dalam memerangi dan membasmi penyalahgunaan nafsa. Selanjutnya di sini ada merah dan putih. Ini bendera, di mana bendera ini bendera Indonesia. Secara arti dan secara harfiah mungkin teman-teman sudah tahu bendera ini merah putih. Artinya seperti apa? Selanjutnya ada kepulauan, yaitu Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ini juga merupakan lingkup dan ruang gerak UKM German sendiri gitu. Dan di sini ada tulisan Universitas Negeri Malang, itu lembaga yang menaungi, dan ada tulisan Gerakan Mahasiswa Anti Nafsa, itu nama UKM German sendiri gitu Mas Hadi. Lengkap ya, Yeah. informasinya mengenai arti dari logo UKM German. Oke, kita lanjut ke kuliah kita. Ini kita kesampingkan dulu. Selanjutnya kita lanjut ke organisasi lagi di UKM German. Bagaimana sih dari menurut Pak Rizal pengorganisasian dari UKM German ini? Jadi di UKM German sendiri ada 7 bidang Mas Hadi. Yeah. Di bawah pengurus harian, dan pengurus harian sendiri didampingi dan dibantu oleh Dewan Pertimbangan Organisasi. Yeah. Secara tidak langsung gitu. Jadi untuk garis koordinasi itu langsung dari pengurus harian, di mana pengurus harian sendiri itu ada ketua umum, ada sekretaris umum, dan bendahara umum gitu. Jadi sifatnya Dewan Pertimbangan Organisasi itu konsultatif seperti itu. Dan 7 bidang tadi itu ada bidang internal, ada bidang eksternal, ada bidang PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, ada bidang PSD atau pengembangan sumber data, dan selanjutnya ada bidang penyuluhan, ada bidang pelatihan, dan ada bidang kesejahteraan. Oke, dari bidang PSDM sendiri itu bidang yang mengelola sumber daya manusia di UKM German Mas Redi. Gitu. Sumber daya manusia di UKM German dikelola, kaderisasinya sampai pencalonan ketua umum itu dikelola oleh PSDM. Reformasi juga demikian. Itu reformasinya dikelola oleh bidang PSDM. Selanjutnya ada bidang internal yang mengelola internal dari UKM German sendiri, internal dari Germanisti. Germanisti ini nggak cuma anggota pengurus saja, tapi juga anggota baru sampai anggota yang sudah demisioner. Gitu Mas Adi. Terus ada bidang PSD. Nah, ini secara alur mungkin saya jelaskan setelah ini. Bidang kesejahteraan dulu nih. Bidang kesejahteraan itu yang mengelola kesejahteraan dari teman-teman internal UKM German sendiri gitu. Mulai dari fasilitas, sarana prasarana yang ada di sekretariat UKM German. Ya, informasi nih buat teman-teman. UKM German sebelum ini kan ada di gedung baru ya Mas Hadi. Yeah. Nah, di gedung lama itu UKM German ada fasilitas lengkap nih teman-teman. Ada magicom, kompor ada, dan juga kalau masak, makan, bikin minum itu nggak bingung lagi. Nah, berhubung ini gedung baru dan terbatas pastinya, itu fasilitas tadi masih ada, cuma sepertinya kegiatan kita juga terbatas. Itu disediakan sama kesejahteraan. Nah, buat teman-teman yang dengerin podcast ini, ayo gabung UKM German. Oke, selanjutnya nih, secara alur ada bidang yang tadi belum saya jelaskan, yaitu bidang PSD, ada bidang PSD sudah ya. Ada bidang pelatihan, penyuluhan, sama udah sih 2 itu ya. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan kita itu terstruktur Mas Radi, terorganisir. Jadi sebelum kita melakukan sosialisasi, sebelum kita terjun, sebelum kita mengumpulkan informasi, itu informasi dikelola terlebih dahulu oleh bidang PSD atau pengembangan sumber data tadi. Jadi sumber data dikembangkan, update-nya itu ada di bidang PSD. Bidang PSD itu bertugas untuk update sumber data, mencari informasi dan sebagainya. Setelah itu tadi akan dipersiapkan menjadi materi sebelum teman-teman menyuluh gitu. Nah, materi itu
yang akan dipegang oleh teman-teman bidang penyuluhan sebelum teman-teman penyuluhan itu menyuluh, Mas Freddy. Nah, ketika teman-teman penyuluhan itu menyuluh, sebelum dilakukan penyuluhan juga teman-teman dipersiapkan oleh bidang pelatihan. Nah, bidang pelatihan ini membawai anggota dan juga membawai teman-teman pengurus penyuluhan. Bagaimana strukturnya? Sebenarnya tidak membawai secara garis itu sejajar, secara garis instruksional dan koordinasi itu sejajar, hanya saja dalam pelaksanaannya sebelum melaksanakan kegiatan teman-teman penyuluhan dipersiapkan untuk latihan role play dulu, role play nyuluh, Mas Freddy. Gitu, seperti kita latihan ngobrol di teman-teman sendiri, itu teman-teman pelatihan yang menyediakan. Nah, pelatihan ini juga nggak cuma untuk sebelum menyuluh aja, tapi teman-teman bidang pelatihan juga sempat melatih anggota baru. Anggota baru ini dilatih untuk melatih kepercayaan diri dan mempersiapkan diri supaya bisa menyuluh dan terjun di masyarakat gitu. Dari bidang-bidang tadi kan terstruktur, PSD menyiapkan sumber data, materi, selanjutnya materi tersebut dipegang oleh teman-teman penyuluhan dengan SOP yang dipegang oleh teman-teman pelatihan. Teman-teman pelatihan itu memiliki standar dan juga SOP. Kalau menyuluh SD ini seperti apa, kalau menyuluh SMP seperti apa, kalau menyuluh SMA dan menyuluh jenjang mahasiswa sampai masyarakat umum itu berbeda. Seperti itu, Mas Freddy. Dan perbedaannya ada di, mungkin Mas Freddy tahu nih perbedaan menyuluh SMP sama masyarakat nih mungkin. Nah, untuk kalau SMP ya menurut saya ya kita masih remaja-remajanya, ada sudut pandang yang beda. Kalau masyarakat umum pemikirannya lebih kompleks, lebih luas, jadi hampir semua aspek juga dipikirkan oleh masyarakat umum begitu. Seperti itu, Bang Isa. Oke, benar nih. Kalau di masyarakat umum kita bisa lah menggunakan bahasa yang umum. Nah, hanya saja terhadap saja kalau untuk masyarakat umum perlu diperhatikan. Ini masyarakat yang hadir siapa saja, yang hadir apakah dari pekerja atau yang hadir ini ada masyarakat umum. Kita kan tetap perlu nih mengelola bahasa gitu. Kita tidak bisa menyamakan bahasa berbicara dengan mungkin kita menggunakan bahasa profesor ke teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa pun kadang juga kesulitan kalau kita menggunakan bahasa profesor. Itu kan perlu untuk dikelola oleh teman-teman UKM German sebelum melakukan sosialisasi. Gak cuma itu, kalau di kalangan SMP atau SD contohnya, itu kan perlu nih kita kasih pengetahuan tentang apa itu nabza. Kita nggak bisa langsung nabza itu bayang seperti ini gitu. Kita perlu menjelaskan nabza itu apa, singkatan dari nabza itu apa gitu, dan kita tanya-tanya biar teman-teman audiens itu bisa belajar juga. Seperti itu, Mas Freddy. Nah, jadi dari penyuluhannya ada sesuai dengan personal yang dituju gitu ya menyuluhnya. Nah, sesuai dengan audiensnya. Ada karakternya begitu. Nah, juga itu perlu untuk diperhatikan juga. Nah, kemudian atau mungkin di yang seperti anak-anak begitu menggunakan media-media begitu ya. Nah, kalau untuk TK dan SD kelas 1 sampai 3 itu menggunakan media, Mas Freddy. Ya. Ada media, jadi teman-teman membawa media. Kadang sebenarnya di Serat Lama itu banyak kita lihat ada permainan-permainan, Mas Freddy. Ya. Nah, itu kan perlu nih audiensnya. Kalau anak kecil kan masa bermain. Nah, kita juga perlu bawa mainan kalau perlu untuk supaya audiensnya ini bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Oh iya. Itu teman-teman dari menyuluh dari kegiatan UKM German ini ada karakternya begitu sesuai dari audiennya. Nah, selanjutnya mengenai pertanyaan ke syarat untuk menjadi pengurus gitu kan, karakter dari teman-teman yang awalnya anggota jadi punya ketertarikan. Untuk syaratnya itu dia. Jadi teman-teman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang pasti lulus diklat gitu untuk jadi anggota. Untuk saya perokok atau mungkin pernah menggunakan, nah selama tidak
berurusan dengan pidana, maksudnya tidak pernah melanggar pidana secara langsung dan emang sudah berupaya untuk berhenti, itu bisa ya bergabung juga Firman. Nah, karena kan kita sifatnya sosialitatif gitu, secara preventif kita cuma bisa mensosialisasikan gitu mengenai bahaya penyalahgunaan nafsu itu tadi. Nah, siapa tahu dengan kalian merokok itu tadi terus gabung dengan Firman, bisa kurang rokoknya atau malah bisa berhenti gitu. Udah gitu sih Mas Tadi. Jadi kalian yang pengguna nafsa gitu, jadi bisa bergabung jadi tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Jangan sampai kalian pengguna terus mohon maaf, kita kan juga perlu nih jaga nama baik juga ya kan. Yang pasti kita nanti tetap cari lah gitu, jangan sampai orang ini pengedar gitu. Nah, bukan berarti kita jauhi kalau emang sudah berusaha untuk berhenti, bertobat lah istilahnya. Dan yang pasti belum atau mungkin tidak terjerat hukum lah pada saat itu gitu. Ini buat teman-teman nih, sebelum kalian ketangkap lebih baik berhenti. Benar. Nah, selanjutnya mengenai UKM Firman lagi Bang Rizal. Jadi UKM Firman jadi pasti ada kayak program-program kerja gitu ya. Nah, dari UKM Firman sendiri apakah ada program yang menjadi unggulan begitu? Ketarikan biar ini loh UKM Firman gitu. Oke, untuk program yang jadi unggulan apa ya? Banyak sih Mas Adi. Ya. Untuk program unggulan nih, pastinya kita kalau yang paling benar-benar besar itu di pelaksanaan HATEM sama HANI, Hari Tanpa Tembakau sama Hari Anti Narkotika Internasional. Yang di sana itu kita karena HATEM itu kan Hari Tanpa Tembakau, kita biasanya kalau di 2 tahun terakhir itu melaksanakan webinar dan ada FGD juga, fokus group discussion yang kita bahas tentang tembakau. Terus untuk narkotika juga demikian. Kalau di 2 tahun terakhir itu webinar, tapi untuk di 2021 kemarin tuh talk show, cuma arahnya ya webinar tadi gitu. Nah, untuk program andalan banyak, nggak cuma ini, ada kalau untuk internal sendiri itu ada GVT, German Virtual Talking, untuk melatih kepercayaan diri. Ada juga kegiatan lainnya seperti roleplay. Nah, roleplay ini juga terbuka nih untuk teman-teman, katakanlah yang roleplay dari teman-teman bidang penyuluhan, sebelum menyuluh, yang gabung roleplay dari bidang lain atau anggota baru juga boleh gitu. Untuk prokernya banyak yang pasti gitu Mas tadi. Proker masing-masing bidang punya prokernya sendiri-sendiri. Yang paling besar itu tadi. Terus Disnatalis juga mungkin besar. Kalau tahun kemarin Disnatalis ada lomba juga gitu. Kita ambil contoh nih untuk proker internal. Nah, proker internal kita ada kayak Gatewalk, German Teamwork, itu kita nata sekret ulang. Habis itu kita makan-makan, main. Di internal juga ada proker itu apa Mas di internal? Main. Untuk saya sendiri kan sebagai ini koordinator bidang internal nih. Bidang internal ada untuk main-main juga ada, Firman jalan-jalan gitu. Kemudian juga ada yang menyambangi sambang dulur, dulur-dulur kita, baik dari demisioner dari UKM Firman gitu. Jadi di UKM Firman itu isinya nggak cuma kita proker aja, kita ada main juga, ada, karena kita berpikir seperti ini ya Mas Radhi. Kalau kita mau produktif, ya apa aja sih yang mendorong produktivitas tadi, seneng kan pastinya. Ya itu ada main gitu. Terus kita ada zaman dulur, dan ini agenda rutinnya UKM Firman nih, sejak di gedung lama sampai gedung ini bakar-bakar. Nah, jadi kadang kita bakar-bakar, rujaan juga. Itu bukan proker sih, juga bukan agenda, cuma itu bisa dibilang rutin lah kita lakuin gitu, entah setelah rapat atau sebelum rapat. Kira-kira itu teman-teman jadi yang menjadikan UKM Firman ini lihat gitu ya, ada program-programnya, ada juga kegiatan yang ya rutin, tapi itu yang menjadi kita sebagai pengurus tuh raket begitu. Seneng lah, jadi seneng, jadi
apa-apa yang kita lakukan itu tujuannya untuk menggapai dari tujuan kami Firman biar terlaksana dengan maksimal seperti itu. Nah, jadi ada mainnya, ada seneng-senengnya, ya enggak? Ya. Itu yang belakang layar tuh, iya. Bener kan? Tuh. Ada tepuk tangan juga. Dengarlah suara kebahagiaan di balik layar ya. Oke, selanjutnya ini karena kita juga sedang masa-masa mahasiswa baru ini masuk ke dunia kampus begitu ya. Jadi biar juga mereka bergabung ke UKM Firman ini. Nah, dari UKM Firman ini apa sih yang menjadi keunggulannya begitu, keuntungan dari mengikuti UKM Firman? Oke, kalau untuk keunggulan ikut UKM Firman sendiri adalah khusus mungkin secara umum ya tadi. Secara umum organisasi manapun pasti itu ngelatih kita untuk bisa bersosialisasi, bisa berbaur, ya kan, nambah wawasan sama nambah relasi. Nah, kalau spesifikasi khusus nih di UKM Firman itu di Jerman sendiri yang pasti karena kita sejak teman-teman di kelas baru itu dikenalkan tentang wawasan kenabsaan. Jadi setidaknya teman-teman lebih tahu lah tentang apa itu kenabsaan, karena kalau saya pernah tanya-tanya nih ke teman-teman, apa sih bedanya nabsea sama narkotika, itu masih bingung. Padahal narkotika itu kepanjangan dari nabsea, nabsea kan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, zat adiktif gitu. Itu pun masih bingung. Nah, setidaknya dari hal kecil itu mengenai nabsea, mengenai kenabsaan, bahayanya, dan kira-kira untuk sifat kan sifatnya juga dikembalikan ke personal lah. Kira-kira bakal dimanfaatkan seperti apa, dibawa bagaimana gitu. Untuk public speaking, nah kemampuan public speaking juga sejak teman-teman di kelas baru, selain dikenalkan tentang apa itu nabsea, bahayanya, dan kita juga kalau ada konteks penyalahgunaan kan ada penyalahgunaan gitu. Itu sebagai bahan diskusi saja yang pasti. Jangan sampai teman-teman lagi-lagi menyalahgunakan ya, setelah tahu oh ada manfaatnya. Itu kan perlu dikaji manfaatnya kira-kira apa gitu. Jangan sampai teman-teman tahu manfaatnya terus semena-mena menggunakan itu, jangan. Terus nih public speaking tadi mau saya lanjutin nih. Public speaking itu sejak teman-teman di kelas baru ada Jerman virtual talking, latihan. Teman-teman latihan berbicara di lingkup paling kecil. Di Jerman itu ada pembagian kelompok keluarga. Di kelompok keluarga itu sekitar 6 orang di dalamnya. Itu bisa diskusi bersama. Terus ada Jerman pelatihan penyuluhan, itu emang untuk pelatihan menyuluh, ya kan. Terus ada gadis Jerman diskusi, ya kan. Kita diskusi tentang kenabsaan yang sifatnya luas dan yang pasti kita sama-sama belajar di sana. Keunggulannya ya dikembalikan ke teman-teman pastinya. Kalaupun kita belajar banyak buku, ya kan, tapi tidak diimplementasikan, saya rasa juga kurang gitu. Jadi untuk keunggulannya dikembalikan ke teman-teman, yang pasti kalau kepo gabung aja ke UKM Jerman, ya kan, ya enggak. Ya, kita belajar, kita terbuka. Yang pasti sejak PKKMB dibuka, kita juga ada pembukaan relawan. Nah, tadi relawan belum saya jelasin ya. Ya belum. Nah, relawan ini sifatnya teman-teman sebelum gabung ke anggota, karena kita open recruitment anggota itu di semester genap, ya kan. Jadi teman-teman belum bisa gabung sebagai anggota UKM Jerman, itu bisa gabung dulu sebagai relawan. Nah, relawan ini berhak ikut kegiatannya UKM Jerman di luar haknya anggota gitu, bisa ikut kegiatannya, bisa ikut diskusi, dan kadang kita ada kunjungan ke instansi lain, ya kan, ke UKM sejenis di sini, UKM Satgas sejenis Semalang, atau secara virtual kita dari UKM lainnya, dari asal yang berbeda juga, itu boleh ikut seperti itu. Jadi bisa gabung relawan dulu, ya kan. Di relawan nanti kalian bakal diajak untuk kunjungan, ya kan, untuk ada semuanya, ada tamu nih, mau main-main ke sekret, baca-baca dan sebagainya, itu boleh banget gitu. Yang pasti keunggulannya sekret kita full fasilitas, ya kan. Ya betul. Nah, ini
Kalau keunggulan tadi kan dibalikan ke personal, keunggulan secara fasilitas nih. Full fasilitas, kita ada buku-buku, ada banyak bacaan, terus juga katakanlah capek nih mau istirahat dulu secret, ya semua secret juga gitu. Cuma ya ada lah fasilitas yang pasti teman-teman, wah ternyata di Jerman bisa masak gitu, bisa bikin kopi, ya sama lah secret lain juga bisa gitu. Cuma yang pasti nyaman lah di secretnya kan Jerman gitu. Itu ya, ada beberapa kelebihan dari mengikuti UKM Jerman gitu. Nah, selanjutnya kira-kira itu dari obrolan kita dengan Bang Rizal mengenai informasi sedikit mengenai UKM Jerman. Jadi dari obrolannya ini teman-teman ada gambaran gitu untuk mengikuti UKM Jerman dan untuk terjun begitu dan mendapatkan ilmu kenabzakan di UKM Jerman. Nah, Gini Mas Adi, mungkin secara personal nih kita berdua aja ya. Kalau secara personal, manfaat yang benar-benar saya dapatkan itu gimana sih caranya menyikapi orang, apalagi dari di Jerman kan kemarin ini sepengalaman saya itu Jerman, orang-orang pasti gabung ke Jerman karena pengen belajar tentang kenabzakan gitu. Nah di sini konteksnya kan saya juga belajar gitu, terus kita belajar sama-sama belajar sama orang. Ketika kita diskusi tentang kenabzakan itu tidak ada ceritanya saling menyalahkan gitu. Di sini kan saling belajar. Dan yang benar-benar saya suka itu ketika kita berdiskusi, semakin banyak yang tidak tahu tuh justru semakin asik gitu. Nah ini buat teman-teman yang ragu mau masuk ke Jerman, kakak harus tahu banget gak sih tentang nabza? Nggak harus teman-teman gitu, nggak harus tahu banget tentang nabza. Di sini kita belajar bareng gitu. Nah terus yang benar-benar saya dapatkan di Jerman itu kekeluarganya. Nah kekeluargaan ini umum lah, tapi di Jerman ya itu tadi bakar-bakar udah jadi agenda rutin. Terus ada sambang dulur, terus juga ada 7 bidang tadi yang menurut saya pribadi itu bermanfaat. Terus kapan lagi kalian bisa mengakses sumber data enak ya kan, dengan kinerja dari bidang pengembangan sumber data tadi gitu. Kalau dari Mas Radi apa nih? enaknya Jerman kalau dari saya sendiri, pasti ilmu kenabzakan itu sendiri, kemudian juga seperti yang disebutkan sosialisasi dengan teman-teman baru ini dari fakultas lain begitu, kita dapat insight dari beda-beda fakultas pemikirannya berbeda begitu. Saya kira itu Bang. Oh ini ada lagi nih, di UKM Jerman ini yang benar-benar saya suka itu, meskipun banyak demisioner ya kan, banyak alumni Germanisnya tuh banyak nih. Kalau di buku kayaknya udah ribuan ya Mas Freddy. Kalau di buku induk. Nah di situ UKM Jerman demisioner itu benar-benar gak ada yang namanya senioritas gitu. Teman-teman anggota baru belajar sama belajar. Ketika saya sebagai anggota baru juga seperti itu, nggak ada yang namanya senioritas. Nah biasanya kalau di beberapa organisasi kampus teman-teman takut nih, nanti bakal senioritas, bakal senior itu lebih hebat lah. Nggak ada, kita sama-sama belajar. Dan kalaupun teman-teman yang bergabung itu lebih hebat, ya kita mengakui gitu. Seperti itu. Teman-teman sama-sama belajar, sama-sama tahu value diri masing-masing begitu ya. Jadi kira-kira itu teman-teman untuk kesempatan jadi kita dari program Jerman Podcast. Saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Bang Rizal sebagai narasumber dari program Jerman Podcast. Jadi untuk info-info selanjutnya dapat ikuti dari media platform kami, ada di Instagram, Facebook dan juga YouTube. Jadi itu, dan kami mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Bentar, jargon dulu Mas Redi. Oke, generasi muda bebas nabza Jerman. Yeay. Mulai. Oke, kita habis istirahat nih, jadi barusan kakak. Lanjut. Oke, lanjut nih. Ini balik layarnya deh kan. Terus yuk.